Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la halla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, dimanapun anda berada, jamaah TV dakwah Al-Surwi yang berbahagia, para orang baik, para orang muhsinin yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah pula. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada perjalanan kehidupan kita. Kesehatan yang Allah titipkan kepada diri kita, kemudian kesempatan hidup yang Allah warnai dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga dengan izin dan keberkahan dari Allah kita sampai detik ini, menit ini, bahkan jam, hari, bulan, tahun ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kesempatan itu untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan amal-amal saleh untuk menjadi jembatan yang akan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kembali kepada umat akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka istiqomah semua menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik, orang muhsinin, jamaah TV dakwah Al-Surwi yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan duduk sejenak untuk sedikit berbicara terkait dengan masalah mempersiapkan bekal kita untuk menyambut hari akhir. Jadi persiapan menyambut hari akhir tentunya dengan bekal-bekal yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan informasi, dan informasi ini jelas bagi diri kita semua, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Allah sendiri memberikan pesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mereka akan mengalami kematian. Bahkan di ayat lain Allah memberikan ketegasan tentang porsi waktu yang Allah berikan jatah kepada kehidupan kita masing-masing. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal yang Allah berikan kepada setiap umatnya, setiap hambanya telah sampai pada porsi yang sudah ditentukan, maka sang hamba tersebut tidak bisa tampil untuk memajukan ataupun memundurkan sedikit kematian yang sudah didesain buat dirinya. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia itu pasti akan dihadapkan pada hari akhir. Maka kita diperintahkan untuk berusaha melakukan amal-amal yang sifatnya baik, yang kemudian nanti akan memberikan pertanggungjawaban kepada kita untuk kita jadikan jembatan sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, dalam mempersiapkan dirinya untuk hari akhir itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa diabaikan. Dan perlu kita pahami, kita ketahui secara seksama sesungguhnya dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Dan kita pun pahami bahwa kehidupan akhirat adalah merupakan kehidupan yang abadan, selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita dalam mengumpul amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Infitar atau surat ke-82 pada ayat ke-6 dan ke-7. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah memberikan keterangan kepada kita, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka birabbikal karim, apakah yang telah
memperdayahkan kamu sehingga kamu durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih. Kemudian Allah memberikan ketegasan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu tumbuh seimbang di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Artinya susunan tubuhmu itu Allah seimbangkan, Allah jadikan sempurna agar kamu bisa melakukan aktivitas di alam permukaan buminya Allah dengan fitrahmu sebagai manusia. Maka makna ayat ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang telah menciptakan kita dengan kesempurnaan yang sangat luar biasa. Allah mengajak kita untuk merenungkan betapa kecilnya dunia ini dibandingkan dengan kebesarannya, sehingga kita harus bersiap untuk hari akhirat kita. Bahkan di dalam Quran surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa dialah Allah, zat yang telah menjadikan mati dan hidup kepada manusia. Proses daripada menjadikan mati dan hidup kepada manusia itu supaya Allah itu mau menguji di antara kamu, dan Allah mau melihat siapa di antara kamu yang lebih baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini memberikan pencerahan kepada kita terkait Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu pada prinsipnya titik sentralnya adalah sebagai ujian bagi manusia. Ini menegaskan pentingnya mempersiapkan diri kita dengan amal yang baik, karena itulah yang akan menentukan nasib kita kelak di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dijelaskan dalam satu ungkapan, diberitahukan kepada kita, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Bekerja untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seakan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Wa'mal, dan bekerjalah li akhiratika, untuk akhiratmu, ka'annaka, seakan-akan engkau tamutu qadan, meninggal pada keesokan hari. Hal ini memberikan pembelajaran kepada kita tentang keseimbangan hidup yang kita jalani di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak boleh melupakan persiapan kehidupan kita untuk hari akhirat kita, meskipun kita disibukkan dengan urusan dunia. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sehingga pada hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadimil ladzati al-maut. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, dzikra, akan mengingat, hadimil ladzati, sesuatu yang memutuskan kelezatan hidup kalian. Apa itu? Al-maut, kematian. Maka hadis ini juga mengingatkan kita terkait dengan kematian yang sewaktu-waktu akan datang pada diri kita. Maka kita akan berusaha untuk termotivasi, ya, agar bisa mempersiapkan diri kita menghadapi hari akhir dengan melakukan amal-amal soleh dan tidak terbuai dengan kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita telah mampu untuk berusaha memahami apa yang baru saja kita dengarkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin penting dari pemaparan yang baru saja kita dengarkan. Di antaranya poin-poin penting itu, yang pertama, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk meningkatkan kesadaran kita akan tanggung jawab. Karena dengan mempersiapkan diri untuk hari akhirat dengan tanggung jawab yang bagus,
maka kita akan menjadi lebih sadar untuk memahami bagaimana fungsi kita hidup di dalam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lalu yang kedua, poin yang kita petik dari pembahasan kita di atas adalah mendorong untuk keberhasilan dalam rangka beramal soleh. Artinya persiapan untuk hari akhir itu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal soleh yang harus kita kerjakan, meninggalkan amal-amal buruk yang memang harus kita tinggalkan, karena itulah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Lalu berikutnya, bisa mampu menjaga dari perbuatan maksiat. Artinya orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari akhir akan lebih berhati-hati, baik di dalam bertindak, kemudian di dalam berkata, di dalam pergaulannya, bahkan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu senantiasa dia pahami dengan baik. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, berikutnya poin yang kita dapatkan dari pemaparan materi di atas adalah memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan ini akan memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu ingat bahwa kehidupan dunia sifatnya sementara. Lalu poin berikutnya yang akan kita dapatkan melalui pemaparan materi di atas adalah membantu menghadapi ujian hidup. Artinya apa? Mengingat hari akhir akan membantu kita untuk menghadapi berbagai ujian hidup, tentunya dengan memiliki kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ada ganjaran yang akan kita dapatkan kelak di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan rasa tawakal. Dengan mempersiapkan diri untuk hari akhir, kita akan lebih mudah bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, menghadirkan ketentraman pada hati kita. Orang yang siap menyambut hari akhir akan merasakan ketentraman pada hatinya, karena ia telah melakukan persiapan yang terbaik untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Sebagai penutup, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ketahui sesungguhnya hari akhir adalah kenyataan yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan amal-amal kebaikan, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh, menjauhkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan rasa mengingat yang paling besar pada diri kita tentang kehidupan dunia sifatnya sementara, kehidupan akhirat adalah sifatnya selama-lamanya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.